kabarnya hari ini anak soleh soleha? Semoga anak soleh soleha, ayah bunda kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini seperti biasa kita akan belajar tematik. Sebelum kita belajar maka kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ini kita belajar tematik tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca. Ya, harapannya anak soleh soleha sesuai dengan tema anak soleh soleha di rumah makin gemar membaca atau rajin membaca. Tidak hanya membaca tetapi juga menulis. Buka halaman 174. Buka halaman 174. 174. Ya. Perhatikan gambar yang ada di halaman 174. Sedang apa digambar? Di gambar ada siapa? Ada Lani dan Siti. Lani dan Siti sedang mengamati isi buku. Selanjutnya mereka juga membuka halaman-halaman buku. Setelah itu juga melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya. Perhatikan posisi Siti dan Lani ketika membaca buku. Tentunya mereka sangat memperhatikan posisi duduk mereka. Mereka tidak terlalu dekat dengan buku bacaan mereka atau mengatur jarak buku dengan mata mereka. Posisi duduk pun tidak membungkuk tetapi tegak. Dan posisi mereka pun sesuai dengan aturan ketika membaca dan menulis. Tujuannya apa? Ketika kita membaca dengan posisi yang baik, maka tubuh kita akan sehat. Buka bukunya halaman 175. Ayo membaca. 175 yaitu ayo membaca. Ya. Bacalah dengan suara nyaring, lakukan berulang-ulang. Baca dengan suara nyaring, lakukan berulang-ulang. Ya. Kata-kata yang ada di buku yang halaman 175 dibaca berulang-ulang. Kalau bisa 5 kali dibaca di rumahnya, ya. Itu supaya apa? Supaya kita pandai membaca dan tentunya jangan hanya membaca tapi juga pandai menulis. Insya Allah kalau kita rajin membaca, rajin menulis, ketika kita menjawab soal atau membaca buku, kita akan lebih cepat dibandingkan kita tidak pintar membaca. Ya, sekarang ayo kita baca bersama-sama. Di situ ada 7 kata. Kita mulai dari kata yang pertama. Kata ada huruf B, U, K, U. Jadi dua huruf ya. B, U dibaca bu. K, U dibaca ku. Berarti bu tambah ku dibaca buku. Bu tambah ku dibaca buku. Selanjutnya ada huruf J, U, D, U, L. J, U, ju. D, U, L dibaca dul. Ju tambah dul dibaca judul. Ju tambah dul dibaca judul. Ya. Selanjutnya perhatikan kata yang selanjutnya. G, A, M, A, R. G, A, M, gam. B, A, R, bar dibaca gambar. G, A, M, gam. B, A, R, bar. Gam tambah bar dibaca gambar. Gam tambah bar dibaca gambar. Selanjutnya S, A, M, P, U, L.
Maka cara membacanya adalah SAM, sam, PUL, pul. SAM, sam, PUL, pul. Sam tambah pul dibaca sampul. Sam tambah pul dibaca sampul. Sam tambah pul dibaca sampul. Ya. Selanjutnya kita lanjut di kata selanjutnya. LEMBAR. Lem, 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 BAR, bar. LEM, lem, BAR, bar. Lem tambah bar dibaca lembar. Lem tambah bar dibaca lembar. Selanjutnya kata huruf PENULIS. PENULIS. PE dibaca P. NU dibaca nu. P tambah nu dibaca penu. LIS dibaca lis. Pen tambah nu dibaca P tambah nu dibaca penu. Penut tambah lis dibaca penulis. Penu tambah lis dibaca penulis. Ya, sekarang kata terakhir. H, hurufnya H, A, L, A, M, A, N. HA dibaca H, LA dibaca la. H tambah la dibaca H tambah la dibaca hala. MAN dibaca man. Hala ditambah man dibaca halaman. Hala tambah man dibaca halaman. Itu ya anak soleh soleha. Jangan lupa diulang 5 kali di rumah. Ya. Dibantu oleh orang tuanya. Buka halaman 177. Ya. Perhatikan di gambar. Gambar apa digambar? Ya, ada gambar buku. Ya, apa yang akan kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah menentukan bagian-bagian buku. Ternyata tidak hanya badan kita yang mempunyai bagian-bagian, ternyata buku juga punya bagian-bagian. Sebelum kita menyebutkan bagian-bagian buku, kita akan menjelaskan apakah itu buku. Ya, ada yang sudah tahu? Ya, buku adalah sumber ilmu. Kenapa dibilangkan sumber ilmu? Karena dalam buku terdapat banyak hal untuk menambah ilmu kita, menambah apa-apa yang belum kita ketahui. Sebelumnya kita tidak tahu, dengan membaca buku maka kita akan tahu banyak hal ya. Karena buku adalah sumber ilmu, maka kita akan pintar, cerdas ya. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ketika kita membacanya lebih banyak dan bukunya pun banyak yang kita baca, maka ilmu kita tentunya bertambah. Sebelumnya kita tidak tahu, maka menjadi tahu. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik, seperti yang Ustazah ajarkan sebelumnya. Ketika kita membaca atau menulis, kita harus memperhatikan posisi duduk kita. Supaya apa? Agar badan kita sehat, mata kita pun sehat, semua anggota tubuh kita sehat. Karena posisi ketika kita membaca ataupun menulis tidak salah, atau posisi duduk kita ketika kita menulis atau membaca sesuai dengan cara yang seharusnya, yaitu tidak boleh terlalu dekat dengan buku, tidak boleh bukunya dekat dengan matanya ya, dan seterusnya ya. Ya, membaca juga sebaiknya di tempat yang
Ya, yang terang sebagaimana Ustazah jelaskan sebelumnya bahwa ketika kita membaca harus ada cahaya di tempat tersebut. Jangan kita membaca di tempat gelap. Karena apa? Itu akan mempengaruhi kesehatan mata kita. Tidak mau kan kalau matanya bermasalah karena kelalaian kita, ketidakpatuhan kita pada aturan ketika kita belajar ya. Selanjutnya, agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Ternyata tidak hanya sehat, mata pun tidak mudah lelah. Kalau mata kita lelah, otomatis kita akan selalu mengucek-ucek mata kita dan akhirnya berair dan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Matanya akan bermasalah atau tidak sehat. Ya, ingat ya, membaca maupun menulis kita harus memperhatikan aturan-aturannya. Segala sesuatu ada aturannya. Tidak boleh kita bertindak sesuai dengan mau-mau kita. Ya, tentunya harus mendengarkan apa yang menjadi perintah oleh orang tua kita. Karena segala apa yang disampaikan orang tua kita kepada kita adalah untuk kebaikan anak soleh soleha. Tidak ada perkataan orang tua yang tidak baik. Yang tidak baik itu ketika anak soleh soleha tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya. Apalagi itu untuk kebaikan kita. Sekarang kita akan menentukan bagian-bagian buku. Perhatikan gambar. Ya, coba perhatikan buku tersebut. Ya, dalam buku, di setiap buku pasti ada judulnya, yaitu bagian pertama adalah judul buku. Judul buku tersebut apa anak soleh soleha? Jadi judul buku tersebut adalah buku matematika. Setelah ada judul buku, tentunya ya ada sampul buku. Sampulnya berwarna apa? Yaitu berwarna coklat, ya, berwarna coklat. Selanjutnya, ya, kita buka di halaman depannya. Kita lihat di halaman depannya pasti ada penulisnya, ya. Halaman depan ada penulisnya. Selanjutnya ada, coba kita buka, pasti ada nomor halaman. Di setiap buku pasti ada nomor halamannya. Yang terakhir ada, ya, ada lembaran-lembaran buku. Jadi bagian-bagian buku itu yang pertama adalah judul buku, yang kedua sampul buku, yang ketiga ya penulis buku tersebut, yang keempat nomor halaman, dan yang terakhir adalah lembaran-lembaran buku. Ya, itu ya anak soleh soleha bagian-bagian dari buku, yaitu ada 5. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Halaman 178. Halaman 178. Ada yang masih ingat jenis-jenis buku? Ya, ada yang masih ingat? Kemarin Ustazah sudah jelaskan loh. Ada yang masih ingat? Nah, harapannya tidak ada yang lupa ya. Ya, yang pertama itu adalah buku tulis, ya, buku tulis. Yang kedua buku cerita, yang ketiga buku pelajaran, komik, dan lain-lainnya yang di dalamnya terdapat ilmu atau segala hal yang bisa menambah ilmu kepada kita atau menambah pengetahuan kita. Sebelumnya kita tidak tahu dan akhirnya kita tahu karena kita rajin membaca, ya. Coba sekarang perhatikan gambar di buku halaman 178. Ada buku apa saja di gambar? Ya, ada buku apa saja? Ya, ada enggak buku-buku yang Ustaz sebutkan tadi? Ya, coba perhatikan. Ya, ternyata di gambar itu ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Sekarang yang akan kita lakukan adalah melingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Jadi tugas kita adalah kita akan melingkari pola sesuai dengan yang sebelah kiri. Coba perhatikan. Sekarang kita mulai dari yang gambar pertama. Gambar pertama.
Ya, coba perhatikan gambar sebelah kiri. Cocokkan dengan gambar sebelah kanan. Yang mana yang sama dengan gambar sebelah kiri? Untuk mempermudah anak saleh soleha, perhatikan warna buku di sebelah kiri. Pertama ada warna kuning, yang kedua ada merah dengan hijau, yang ketiga ada warna coklat. Coba pasangkan yang mana yang sama warnanya dengan yang sebelah kiri. Ya, ada yang sudah lihat? Ya, jadi yang sama adalah ya, coba di situ ada 4 baris gambar ya. Yang sama adalah ya, gambar ya yang pertama. Selanjutnya gambar yang kedua. Kita akan menebak yang mana yang cocok dengan gambar sebelah kiri. Sebelah kiri yang kedua ya. Merah, hijau, coklat, dan kuning. Yaitu warna bukunya adalah merah, hijau, coklat, dan kuning. Coba cocokkan warna gambar yang kedua dengan yang sebelah kanannya ya. Ada merah 1, 2 coklat, 2 kuning. Ya, yang mana yang sesuai dengan yang gambar sebelah kanannya? Ya, yang pertama cocok enggak? Ya, dia yang pertamanya adalah coklat. Sementara dia gambar yang sebelah kiri adalah 1 merah kuning hijau, merah hijau, yang 2 coklat, 2 kuning. Coba perhatikan. Sebelah kanan, ada enggak yang 1 pertamanya itu merah hijau? Iya, ada enggak? Iya, hanya 1 buku yang merah hijaunya yang di awalnya. Iya. Ternyata ada, yaitu yang kedua. Ya, yang dilingkari itu adalah gambar yang sesuai dengan atau gambar buku yang sesuai dengan gambar yang sebelah kiri, yaitu merah, hijau 1, coklat 2, dan kuning ada 2. Semoga bisa dimengerti ya anak soleh soleha. Tugas anak soleh soleha yang paling penting di rumah adalah membaca dan menulis. Perbanyak membaca dan menulis. Itu ya pesannya Ustazah harus diingat. Dimanapun berada atau pergi, ketika melihat tulisan maka anak soleh soleha membacanya. Supaya apa? Supaya anak soleh soleha tetap membaca dimanapun berada. Atau tidak membawa buku ketika melakukan perjalanan jauh ya. Selanjutnya tugas yang harus dikerjakan anak soleh soleha adalah yang pertama, yaitu di halaman 175. Halaman 175. Tulis kembali halaman 175. Selanjutnya anak soleh soleha adalah membaca halaman 176. Membaca dari tulisan yang paling atas sampai di bawah ya. Membaca halaman 176. Ya, semoga anak soleh soleha dengan penjelasan Ustazah tadi anak soleh soleha dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya. Tentunya kemudahan hanya milik Allah, maka kepada Allah kita memohon ya pertolongan, karena Allah adalah sebaik-baik penolong ya. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini anak soleh soleha. Sebelum saya tutup, jangan lupa ketika keluar rumah memakai masker. Dan ketika kita sudah melakukan aktivitas di luar rumah, maka kita tidak lupa untuk mencuci tangannya agar tetap bersih. Apalagi ketika kita ingin makan, jangan lupa cuci tangannya. Jangan lupa ya, selalu meroja hafalannya, menambah hafalannya, dan sering mengaji di rumah. Oh iya, jangan lupa juga sholatnya, ibadahnya, sholat duhanya, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua di rumah ya. Karena insya Allah segala kebaikan yang kita lakukan akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mempermudah kita untuk masuk surga. Insya Allah. Amin. Saya tutup dengan ucapan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.